Swastiastu Bu Ayu. Salam Swastiastu Pak Guru. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkare baik Pak. Astungkare baik ya. Pak sendiri bagaimana? Hari ini sehat-sehat, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat walafiat. Bu Ayu, hari ini saya akan melakukan percakapan, observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati ya proses pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas, atau sebelumnya saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini yang dilakukan seperti nanti di supervisi itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, kira-kira atau tujuan apa, atau apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi tujuan yang ingin saya capai dalam supervisi ini adalah tentunya ingin murid saya aktif ya di dalam pembelajaran di kelas, aktif dalam berdiskusi dengan kelompoknya, dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Pak. Oh, jadi begitu. Nah, Bayu, jadi bagian mana yang nanti akan saya amati? Jadi yang ingin yang ingin diamati oleh Bapak itu adalah di bagian keaktifan siswa Pak. Jadi keaktifan siswa dalam hal ini adalah dia aktif bertanya, kemudian ketika kerja kelompok dia aktif dia berdiskusi dengan temannya, kemudian juga di mana siswa mampu mempresentasikan hasil diskusinya itu dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi Pak. Kemudian karena ini selama berdiskusi juga siswa saya saat berdiskusi kelompok terkadang hanya ada beberapa siswa yang aktif dalam kegiatan presentasi. Jadi harapan saya yang ingin saya Bapak amati itu di bagian keaktifannya Pak. Oh ya begitu. Nah, secara umum berarti terkait dengan keaktifan siswa. Nah, nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan katanya kepada kelompok lain. Baik Pak, jadi rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid, ya terhadap murid saya. Kemudian saya beri nama strategi itu dengan nama jangan takut salah ya. Jadi di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat, namun mereka tidak mau mengungkapkan disebabkan karena murid tersebut takut salah Pak. Takut salah. Jadi itu strategi yang saya gunakan, sehingga dengan strategi jangan takut salah ini saya berharap siswa itu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya di kelas. Oh iya, nah luar biasa sekali itu. Nah sekarang harapannya setelah kegiatan pra-observasi ini dilakukan, seperti apa gambaran harapan yang Ibu harapkan? Baik Pak, jadi harapan saya setelah kegiatan pra-observasi ini adalah murid-murid mendapatkan instruksi mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi, kemudian mampu berperan aktif dan berani menyampaikan pendapatnya dengan baik. Baik Bu, saya kira sudah cukup kegiatan pra-observasi hari ini. Semoga nanti pada kegiatan seterusnya berjalan lancar, tidak ada hambatan apapun yang prinsip sesuai dengan harapan yang diinginkan. Terima kasih Pak Jero atas waktu dan bimbingannya sebelum kegiatan observasi ini. Terima kasih. Om Santi. Pagi, luar biasa. Oh, lancarnya lagi? Saya mau tahu, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, di pertemuan hari ini, saya ingin mengajak kelas kalian, apakah sudah baca? Tadi sudah pasang komersial, anak? Baik, saya rasa kelasnya sudah bersih dan kita sudah
Budi Widya Salut, di sini ada Pak Sekolah Wisnu, Budi Ardiasu, Pak Doa ya yang tidak hadir ya. Baik, sebelum saya lanjut ke materi, seperti pertemuan sebelumnya, saya ingin membuat kesepakatan ulang ya, yang harus kalian patuhi dan kalian taati. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalian itu mau dan bisa menjadi siswa yang disiplin. Kata pertama di sini adalah siswa dilarang terlambat hadir ke kelas, dilarang bermain HP pada saat ibu melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi HP itu dilarang, tetapi kalian diperbolehkan apabila ada instruksi dari ibu. Kemudian penampilan ya seperti yang saya ucapkan tadi, grooming. Jadi di sini ibu sudah melihat kerapian keseragaman kalian dalam berpakaian sudah sangat-sangat bagus. Angkat tangan jika ada hal yang tidak kalian pahami, tidak kalian mengerti, atau kalian ingin ke belakang. Ya, kalian menyanyikan lagu ini dulu ya, nasional, biar tumbuh jiwa nasionalisme kalian. Kemudian produk ini dijual kepada konsumen, kemudian dipergunakan oleh konsumen selayaknya fungsi dari produk tersebut. Sedangkan jasa itu adalah produk yang tidak bisa kalian pegang, tidak berupa fisik, tetapi adalah sentuhan atau layanan, tapi bisa kalian rasakan.
Apakah bisa dijual produk jasanya, Bu? Tanyaannya misalnya, apakah bisa dijual produk jasanya? Bisa. Contohnya apa, anak? Bukan cukup, dia menjual produk jasa. Kalau ibu berdiri di depan, menjual produk apa, Ibu? Jasa. Kalau dokter? Jasa. Hotman? Jasa. Jangan ragu-ragu ngomongnya ya. Oke, baik. Nah, sebelum ibu melanjutkan ke materi berikutnya, seperti biasa ibu ingin mengetes dulu kemampuan kalian terkait materi yang kita bahas. Kita sebut dengan istilahnya pretest. Silakan siapkan gadget kalian, kita akan menjawab bisnisnya. Oke. Kita semua berdoa ya, mulai ya. Tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan pemakai terkait produk ya. Sekarang coba anak-anak aktifkan. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan dan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep perencanaan produk dalam kegiatan produksi. Jadi kalian bisa mengetahui apa sih itu konsep perencanaan produk. Kemudian peserta didik mampu menganalisis kebutuhan pasar. Yang ketiga, peserta didik menetapkan jenis produk yang tepat. Dan yang terakhir, peserta didik menghitung jumlah produk yang akan diproduksi. Nah, kemarin anak-anak kan sudah membuat desain prototipe dari produk tersebut. Nah, sekarang Ibu ajak kalian untuk bagaimana memahami perencanaan produk yang sudah kalian buat desainnya itu dari depan kalian. Apa yang bisa kalian paparkan dari gambar yang ada di depan? Yang di sebelah kanan saya, gambar apa ini anak? Tas ini bagian dari apa anak? Produk. Di sini adalah produk tergolong kategori produk apa anak? Ya, jadi kalian sudah bisa memahami kan? Di sini sudah ditetapkan bahwa orang tersebut dia memilih produk tas. Alasannya apa? Mereka sudah memiliki alasan mengapa mereka memilih produk tas untuk dijadikan remaja, dewasa, atau orang tua. Sehingga produk yang kita pasarkan itu betul-betul sesuai dengan target yang diharapkan. Itu disebut dengan perencanaan produk. Sini asalnya produk. Tidak kita asal-asalan membuat produk ya. Yang penting yang produk-produk terlaku atau tidak salah itu. Bukan merupakan jiwa dari wirausaha.
menjelaskan sedikit materi terkait produk ya. Jadi produk itu terdiri dari dua jenis. Ada produk konsumen dan ada produk industri. Apa itu produk konsumen? Produk konsumen itu adalah produk yang diproduksi oleh produsen, kemudian disalurkan kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi. Jadi dia langsung disalurkan ke konsumen tanpa melalui perantara. Ya. Nah, produk yang dibeli oleh konsumen tersebut digunakan secara langsung dan tidak akan diperjualbelikan kembali oleh konsumen. Misalnya, ya, sabun, ya kan, kemudian sampo, kemudian pasta gigi, hand body dan lain-lainnya itu disebut dengan produk konsumen. Kemudian ada produk industri. Produk industri itu adalah produk yang dibuat oleh produsen, kemudian dibeli oleh konsumen dengan tujuan akan dijual kembali dan akan dipergunakan kembali sebagai bahan baku untuk proses produksi yang menghasilkan produk baru dan mempunyai kemanfaatan yang lebih. Contohnya adalah kalau produk industri, misalnya adalah kayu, ya. Jadi si pengrajin kayu akan membeli kayu tersebut kepada penebang kayu. Nah, ketika si pengrajin kayu sudah mendapatkan bahan baku, kemudian bahan bakunya itu akan diolah menjadi sebuah produk jadi. Jasa anak jadi. Ya, contoh produk jadi yang bersumber dari kayu apa saja, anak? Kursi. Ya, kursi. Lagi apa? Lemari, pintu, bagus sekali ya, itu disebut dengan produk industri. Kemudian di sini ada jenis-jenis produk konsumsi. Ya, bisa kalian lihat. Ada produk belanjaan, ada produk khusus, ada barang kebutuhan sehari-hari. Ya, misalnya bisa kalian lihat. Produk belanjaan terdiri dari televisi, kaos, jaket, sepatu, kemudian produk khusus ada mobil, sepeda motor, perhiasan, kamera. Kenapa disebut dengan produk khusus, anak-anak? Karena harganya yang relatif mahal, tidak bisa dijangkau. Om Swastiastu Bu Ayu. Selamat Selamat pagi Bu Ayu. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkada baik Pak. Astungkada baik ya. Pak sendiri bagaimana? Hari ini sehat-sehat, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat walafiat. Bu Ayu, hari ini saya akan melakukan percakapan, observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati ya proses pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas, atau sebelumnya saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini yang dilakukan seperti nanti di supervisi itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, kira-kira atau tujuan apa, atau apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi tujuan yang ingin saya capai dalam supervisi ini adalah tentunya ingin murid saya aktif ya di dalam pembelajaran di kelas, aktif dalam berdiskusi dengan kelompoknya, dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Pak. Oh, jadi begitu. Nah, Bayu, jadi bagian mana yang nanti akan saya amati? Jadi yang ingin yang ingin diamati oleh Bapak itu adalah di bagian keaktifan siswa Pak. Jadi keaktifan siswa dalam hal ini adalah dia aktif bertanya, kemudian ketika kerja kelompok dia aktif berdiskusi dengan temannya, kemudian juga di mana siswa mampu mempresentasikan hasil diskusinya itu dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi Pak. Kemudian karena ini selama berdiskusi juga siswa saya saat berdiskusi kelompok
terkadang hanya ada beberapa siswa yang aktif dalam kegiatan presentasi. Jadi harapan saya yang ingin saya Bapak amati itu di bagian keaktifannya, Pak. Oh jadi begitu. Nah, secara umum berarti terkait dengan keaktifan siswa. Nah, nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan karya kepada kelompok lain. Baik Pak, jadi rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid, ya, terhadap murid saya. Kemudian saya beri nama strategi itu dengan nama jangan takut salah, ya. Jadi di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat, namun mereka tidak mau mengungkapkan disebabkan karena murid tersebut takut salah, Pak. Takut salah. Jadi itu strategi yang saya gunakan, sehingga dengan strategi jangan takut salah ini saya berharap siswa itu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya di kelas. Oh iya, begitu. Nah, luar biasa sekali itu. Nah, sekarang harapannya setelah kegiatan pra-observasi ini dilakukan, seperti apa gambaran harapan yang Ibu harapkan? Baik Pak, jadi harapan saya setelah kegiatan pra-observasi ini adalah murid-murid mendapatkan instruksi mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi, kemudian mampu berperan aktif dan berani menyampaikan pendapatnya dengan baik. Baik Bu, saya kira sudah cukup kegiatan pra-observasi hari ini. Semoga nanti pada kegiatan seterusnya berjalan lancar, tidak ada hambatan apapun yang prinsip sesuai dengan harapan yang diinginkan. Terima kasih Pak Jero atas waktu dan bimbingannya sebelum kegiatan observasi ini. Terima kasih, Om Santi.